kita di organisasi NU. Mengapa ada NU? NU itu mengapa didirikan? Dulu NU itu tidak ada. Organisasi keagamaan dulu itu gak ada. Mengapa gak ada? Karena agama yang mengurus itu negara. Agama itu diurus oleh negara. Semuanya urusan negara. Lama-lama karena negara sudah tidak mengurus agama, negara tidak mengurus agama, maka bagaimana para ulama oleh Allah ya diberikan ilham, diberikan inspirasi, ditumbuhkan pikiran gimana cara menjaga umat, akhirnya mendirikan organisasi. Ada organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tunqadanna ural Islam urwatan urwatan." Sungguh ajaran-ajaran Islam akan dihentikan satu demi satu. Islam ini akan diputus, disuruh berhenti, nggak boleh dijalankan satu demi satu. Siapa yang nyuruh berhenti? Yang nyuruh berhenti ini macam-macam. Kadang kebijakan negara, kadang tekanan dari negara luar, kadang ya aliran-aliran, ya macam-macam. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Setiap ada ajaran berhenti, setiap ada satu tali, satu simpul itu terputus, satu ajaran berhenti, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya. Awwaluhunna al-hukmu. Yang pertama kali diputus, dihentikan di dalam umat adalah berhukum dengan hukum Islam. Artinya apa? Pemerintahan yang ada tidak menjalankan syariat Islam. Dulu ormas itu gak diperlukan, ormas gak diperlukan, gak perlu ada NU, ada apa, gak perlu. Karena penguasa Islam, negara Islam otomatis mengurus agama diurus. Lama-lama setelah Indonesia dijajah oleh Belanda. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Mataram, kemudian seperti kerajaan Madura, Sumber, atau juga kerajaan Cirebon, kerajaan Aceh, kerajaan-kerajaan yang lain, itu menjalankan syariat Islam. Karenanya kita ini kalau lihat pakaian pahlawan-pahlawan Islam dulu seperti Pangeran Diponegoro, namanya Pangeran Diponegoro, pakaiannya kiai, pakai serban, pakai jubah. Mengapa? Karena dulu memang kental dengan syariat Islam. Kemudian setelah umat Islam kalah perang dunia pertama, Turki Utsmani, negara Turki, kemudian Turki ini dulu khilafah, khalifah. Umat Islam ini setelah Rasulullah SAW wafat itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selama 30 tahun. Setelah itu diganti oleh kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Kalau Khulafaur Rasyidin ibu kotanya Madinah, kecuali Sayyidina Ali pindah ke Irak. Lalu diganti kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini ibu kotanya Damaskus di Syria. Lalu diganti Bani Abbas. Bani Abbas yang ini ibu kotanya Baghdad. Lalu setelah itu diganti Bani Utsman, Bani Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah ini kalau di pelajaran dulu Ottoman, ketika sekolah dasar ya atau SMP Ottoman. Bani Utsman ini ibu kotanya Istanbul, Turki. Dan itu seluruh negara Islam berada di bawah naungan khalifah, dipimpin oleh khalifah. Dan syariat Islam ini dijalankan.
Dalam apapun masyarakat memang mengikuti dan menjalankan syariat Islam. Nah, setelah Utsmaniyah ini runtuh, umat Islam ini benar-benar kalah, maka negara tidak lagi mengurusi agama. Negara tidak mengurusi agama. Akhirnya bagaimana? Sepertinya para ulama ini tahu ke depan ini agama gak ada yang ngurus. Agama gak ada yang ngurus. Karenanya Indonesia belum merdeka, Nahdlatul Ulama sudah didirikan terlebih dahulu. Persiapan nanti, karena ini walaupun merdeka nanti agama gak diurus. Yang diurus yang paling yang ada uangnya, kayak pernikahan, yang bayar-bayar itu, kayak ibadah haji, yang ada uangnya. Kalau gak ada uangnya gak diurus. Jadi firasat para ulama, kasyaf para ulama luar biasa. Akhirnya berdiri Nahdlatul Ulama. Ini berdiri karena hukum Islam sudah tidak dijalankan. Karenanya adanya organisasi ini penting. Kita saudara-saudara yang tinggal di Kabupaten Jember ini bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena kalau di daerah di Jawa Timur, apalagi di Jember, untuk menjadi Rois Syuriah nanti, Rois Syuriah MUI itu harus kiai. Kalau di sini, untuk jadi pengurus NU itu harus paling enggak mampu pondok, harus pakai sarung, bisa tahlil, bisa apa itu kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa itu gak mampu belas. Pengurus NU itu gak mampu belas. Saya ini dulu kira-kira tahun 2015. Saya diundang mengisi di salah satu NU wilayah di luar Jawa. Gak saya sebutkan namanya. Nyampe di sana saya disambut oleh Rois Syuriah PWNU-nya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Ternyata beliau ini setelah ngobrol-ngobrol dengan saya, beliau ini saya kiai, selain jadi Rois Syuriah NU, saya ini juga menjadi mustasyarnya organisasi Wahabi. Jadi di sana itu ada organisasi Wahabi, beliau juga mustasyar. Terus organisasi apa lagi? Saya juga menjadi mustasyarnya HTI. Terus nopo malih, saya juga menjadi mustasyarnya organisasi Syiah. Setiap organisasi SPW ini jadi semua. Jadi mustasyar semua. Saya tanya loh, sampean kok gelem, kok mau sampean? Loh, Pak Kiai, itu kan kebaikan. Kan yang penting sama-sama Islam. Lah apa beda tuh? Saya sampaikan berbeda. NU dengan HTI, dengan Syiah, dengan Wahabi itu beda. Ajarannya beda. Loh, mosok Kiai? Wah, mereka ini sama-sama Islam. Nah, Rois Syuriah setingkat wilayah itu gak ngerti perbedaannya HTI apa dikiranya sama. Dan mengapa? Karena beliau sendiri gak pernah mengenal. Rois Syuriah ini seorang dokter spesialis, orangnya ya namanya dokter kan AKDW itu banyak uang dan orangnya lemah. Setiap ada siapa saja mau kumpulan minta sumbangan dikei sumbangan. Akhirnya jadi mustasyar. Jadi mustasyar dan termasuk ada tokoh Syiah dari Jember sering mengisi balon-balon di sana. Kalau di Jember terkenal Syiah, di sana malah terkenal NU itu. Ini di luar Jawa. Jadi kalau di Ambulu, di Jember, di Jawa Timur ini aman. Aswaja itu insya Allah yang gak aman biasanya yang dekat-dekat dengan mereka. Nah, ini pentingnya kita berorganisasi. Berorganisasi ini tujuannya apa? Untuk mengurus agama. Setelah agama tidak diurus oleh negara, seperti masa-masa yang sebelumnya.
Dan ini ya kalau melihat ini kan berita, ini informasi kenabian dari Rasulullah SAW. Karena walaupun ini kita berusaha mendirikan negara Islam atau apapun, kayaknya repot. Karena kanjeng Nabi yang jauh ini. Karenanya NU ini harus dijaga. Organisasi NU ini harus benar-benar dijaga. Mengapa benar-benar dijaga? Yang menjaga agamanya Muhammad ya organisasi. Kalau di luar Jawa yang namanya organisasi itu yang jalan ya cuma pengurusnya. Dan biasanya jalan kalau pilkada, pilgub, pilpres, ada pilgub. Dan kegiatan Lailatul Ijtimah kayak gini nggak ada. Jangankan tingkat MWC, tingkat wilayah kadang nggak ada. Kalau di Jember ini sampai tingkat ranting itu ada. Nah kemudian juga ajaran-ajaran Islam yang akan diputus di akhir zaman ini, wa akhiruhunna as-shalah, yang terakhir adalah sholat. Sholat itu nanti dihentikan, ada larangan untuk sholat. Sekarang ini sudah mulainya dari mana sholat itu? Sholat itu mulainya dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau dikurangi dari dulu sejak masa Khulafaur Rasyidin, masa sahabat, orang sholat tarawih itu 23. Terulik 23. Sejak tahun 70-an ya. Karena ada tokoh Wahabi radikal garis keras di Timur Tengah mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 hukumnya haram. Akhirnya sebagian orang-orang Wahabi di Indonesia nggak mau tarawih 23, tarawihnya 11. Tarawih jadi 11. Dan ini tarawih 11 ini sekarang bukan hanya orang Wahabi, orang-orang NU itu banyak yang 11. Yang tarawihnya 11 itu banyak orang-orang yang entah kalau di Jember di Ambulu nggak tahu apa sudah terpengaruh sama Wahabi atau enggak. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak tarawih sama sekali. Mending tarawih terus, sing penting tarawih daripada nggak tarawih, ya nggak apa-apa. Kemudian juga yang dikurangi sholat Jumat. Sholat Jumat ini qobliyah Jumat sebagian Wahabi sudah mengharamkan, nggak boleh sholat qobliyah Jumat. Saya ini pernah diundang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sampai di sana, saya diundang, saya nggak tahu yang undang siapa. Diminta debat dengan Syiah. Kita ini kan anti Wahabi itu benci sama NU. Tapi kalau mau debat dengan Syiah, orang Wahabi minta tolong kita. Karena mereka itu takut biasanya. Mau debat dengan Syiah. Kalau orang NU itu kan wani, pemberani. Sampai di sana, sampai di bandara Makassar di ujung pandang, yang jemput itu pakai cikra, pakai celana. Dan begitu jemput saya, biasanya kalau undangan kiai kalau diundang kan nunduk, cium tangan. Ini enggak, malah langsung merangkul. Ini kayak lain ini. Ya undang saya mau debat dengan Syiah. Waktu itu hari Jumat. Habis itu saya diantarkan ke tempat istirahat. Menjelang sholat Jumat saya dijemput. Yai diminta baca khutbah. Oh nggih. Akhirnya saya dibawa di perjalanan. Namanya masjid. Kalau menjelang sholat Jumat biasanya kan ada qiraah. Kadang baca Quran, kadang sholawat. Yang undang saya itu bilang, itu kiai, masjid itu kok muter kayak gitu. Kenapa? Itu kan bid'ah itu. Enggak ada zaman Rasulullah. Loh, speaker enggak ada zaman Rasulullah, enggak ada kayaknya. Saya pura-pura nggak tahu. Siapa yang nggak tahu kalau speaker gimana? Enggak ada, bid'ah. Iya.
begitu masuk ke masjidnya, ternyata masjidnya sepi. Nggak ada orang, nggak ada salon, nggak ada apa. Saya langsung duduk di depan baca. Belum azan, belum apa-apa, saya suruh duduk di mimbar. Kiai silahkan duduk katanya. Loh, sudah azan belum? Nanti kalau kiai duduk diadani. Yang penting duduk dulu baru diadani. Jadi azannya satu kali, makanya nggak ada sholat qabliyah Jumat. Sholat qabliyah Jumat itu nggak ada. Akhirnya saya baca khutbah. Orang Wahabi itu kan kalau baca sholawatnya pakai Sayyidina kan bid'ah. Saya ini kan khutbah kan biasa di NU. Kalau sholawat itu kan pasti Sayyidina. Saya waktu itu sudah niat, saya sekarang nggak pakai Sayyidina karena ini masjidnya Wahabi. Ternyata lupa terus. Setiap baca sholawat itu ada Sayyidinanya. Baru setelah selesai ingat, aduh Sayyidina. Akhirnya selesai sholat Jumat, selesai sholat Mangga Damir, ada orang Wahabi itu datang, Kiai tadi itu bid'ah. Langsung pergi bilang itu. Jadi memang qabliyah Jumat itu tidak ada, nggak ada. Ini sudah dikurangi. Tahun 2015 saya diundang ke Aceh. Lalu sampai di sana, kalau nggak salah waktu itu bulan 3, sekarang sekitar bulan Maret atau April. Sampai di Aceh, saya diminta ngisi di Masjid Raya Banda Aceh. Jamaahnya ramai, karena dibilang ini dari Jawa Timur, orang-orang sana sudah banyak kenal saya melalui video. Sebelum ceramah, saya dikasih pesan sama panitia, sama tengku-tengku di sana. Kalau di Jawa Gus ya, anak-anak pondok itu Gus, Lora, anak pondok tonaknya Kiai. Kalau di Aceh itu tengku. Kalau sudah Kiai dipanggil Abu. Kalau Abu itu biasanya Kiai kita. Nah, tengku-tengku itu bisik-bisik pada saya, Kiai nanti terangkan kesesatan Wahabi, tapi gak boleh nyebut Wahabi. Terus saya ngomong apa? Terserah. Sama Kiai mau dikasih nama apa terserah. Yang penting gak sebut nama. Ya sudah, saya tak sebut aliran sesat. Sudah. Saya ceramah 1 jam, 1 jam setengah. Saya ceramah tentang aliran sesat. Selesai ceramah, saya tanya, Tengku, saya ini kenapa nggak boleh sebut nama Wahabi? Saya ini di seluruh dunia sampai di luar negeri nyebut nama Wahabi itu wiritan bagi saya. Kalau nggak nyebut tuh gak enak. Tadi itu kenapa saya nggak boleh sebut nama Wahabi? Terus kata Tengku Kiai, ini takdirnya Wahabi semua. Loh, kok undang saya? Nah iya, soalnya ini kan masjidnya Pemda, Masjid Raya. Loh kok bisa ini dikuasai Wahabi? Kok bisa dikuasai Wahabi ini? Ini kan simbol kerajaan Aceh. Ini kan yang mendirikan Sultan Iskandar Muda. Beliau orang Ahlus Sunnah. Kok bisa? Iya, kita ini diangkat. Mereka ini diangkat. Jadi awalnya masuk, lalu diambil, lalu pengurus yang aswaja diadu domba, ditendang satu demi satu diganti oleh mereka. Ini kira-kira berjalan 30 tahun katanya. Akhirnya sekarang mereka semua ya jadi pengurus. Dan orang aswaja mau bikin acara di sini tuh bayar ya. Bayar. Setiap acara itu bayar. Saya bilang sama mereka, Tengku, sampeyan itu berdosa lah saya. Kenapa? Masjid ini didirikan oleh aswaja. Maka masjid yang didirikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah
masjid yang didirikan oleh masyarakat Aswaja sampai hari kiamat, pengelolaannya yang berceramah, yang menjadi imam itu harus Aswaja. Ini kalau yang berkuasa bukan Aswaja, ini berdosa namanya. Terus gimana Kiai? Dia nggak tahu sampai berdosa namanya. Membiarkan masjid Ahlus Sunnah dikuasai orang di luar Ahlus Sunnah. Kebetulan kawan-kawan Aswaja di Aceh itu rata-rata mantan agama. Mang yang menemui saya itu panglima agama. Saya panas-panas sih. Sampai itu dosa. Masa masjidnya direbut? Nah, akhirnya menjelang bulan puasa, menjelang Ramadan, Jumat terakhir bulan Syawal, kawan-kawan Aswaja ini demo di masjid. Sebelum azan, begitu khatib datang dipegang, nggak boleh baca khutbah, harus azan 2 kali. Karena mereka mantan gamin, suka perang. Kalau di sini banser. Jadi kalau di sini banser. Jadi dipegang. Pokoknya azan 2 kali. Kalau nggak 2 kali nggak boleh khutbah. Dan nanti harus pegang-pegang. Karena Wahabi nggak pegang-pegang. Sampai gubernurnya jadi masjid lain takut Jumatan di sini. Selesai Jumatan, nelfon saya, Kiai, amanah Kiai sudah dilaksanakan. Apa kita sudah demo ramai-ramai tadi di masjid saya? Bilang cerita macam. Akhirnya ya sudah. Sejak itu diambil alih. Nah, pada waktu muktamar NU di Jombang, pengurus Aceh itu tinggal di asrama saya di Jombang, di tempat saya. Pengurus NU dari Aceh. Waktu mau pulang minta tolong Kiai sebentar lagi turun ke Aceh. Pokoknya turun. Lah kenapa? Sebentar lagi ini mau demo besar-besaran. Agar Aceh ini kan provinsi istimewa. Satu-satunya provinsi yang diberi keistimewaan menerapkan syariat Islam itu hanya Aceh. Karena dulu perjanjiannya antara agam dengan pemerintah RI harus diberi keistimewaan menjalankan syariat Islam di Aceh. Nah, pada waktu itu pokoknya ini harus turun katanya. Karena ini mau demo kepada gubernur agar nanti yang menjalankan itu mazhab Syafi'i. Agar gubernur mengeluarkan peraturan bahwa tradisi keagamaan di Aceh harus sesuai dengan mazhab Syafi'i. Akhirnya saya turun ke sana. Dan betul memang demo ribuan orang dari seluruh Aceh datang. Demonya mereka parade ya, jalan mulai dari ceramahnya di makam Syekh Kuala. Ada ulama Aceh yang terkenal itu Syekh Abdul Rauf Sindili di Syekh Kuala. Akhirnya ribuan orang ngumpul sampai ke kantor gubernur. Spanduk-spanduknya itu tulisannya apa? Wahabi, Syiah, komunis pergi dari Aceh. Semuanya masuk spanduk. Tulisannya komunis, Wahabi, Syiah pergi dari Aceh. Saya yang diminta ceramah pada waktu itu. Setelah saya ceramah di situ, orang-orang Wahabi marah-marah melalui surat kabar. Apa kata mereka? Kiai Idrus gak perlu datang ke Aceh. Gara-gara Kiai Idrus datang, Aceh jadi ribut. Karena dulu kawan-kawan di Aceh itu gak berani debat dengan Wahabi, tengkar dengan Wahabi gak berani. Setelah kita datang, setelah itu kita datang lagi ke Aceh, mengumpulkan sekitar 50 para asatid di pondok ya, ustaz-ustaz yang alim-alim itu. Lalu saya mengadakan daurah selama 1 minggu cara menghadapi Wahabi. Dan alhamdulillah setelah itu setiap ada ustaz Wahabi ceramah sama ustaz-ustaz Aceh didatangi.
diajak debat, akhirnya pergi Wahabinya, nggak berani. Kalau ada Wahabi bikin majelis atau ijtima atau apa, didatangi sama kawan-kawan, akhirnya nggak berani sampai sekarang. Ini mereka. Nah, ini artinya apa? Ajaran-ajaran Islam ini memang sedikit demi sedikit dikurangi, dihentikan. Siapa yang menghentikan? Ya salah satunya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berusaha mengurangi ajaran-ajaran Islam satu demi satu. Dan ini bahaya. Karenanya Ahlus Sunnah ini wajib kita pertahankan. Karena meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti meninggalkan sebagian ajaran agama. Sebagian ajaran agama yang ditinggalkan ketika ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinggalkan. Ini pentingnya kita menjaga ajaran aswatnya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Islam ini Islam yang perlu kita tahu. Yang jelas Islam ini masuk ke Indonesia pertama kali memang aswatnya, bukan yang lain. Sejak kapan Islam ini masuk ke Indonesia? Sejak kapan? Kalau awalnya Islam ke Indonesia, sebagian ulama, sebagian ahli sejarah itu diperkirakan pada masa Sahabat, pada masa Khulafaur Rasyidin, sudah masuk kepada bangsa kerumpun bangsa Melayu. Kita ini kan kerumpun bangsa Melayu. Cuman Islam ini penyebarannya penyebaran Islam ini mulai berjalan secara besar-besaran itu tahun 600 Hijriah. Setelah tahun 600 Hijriah. Mengapa tahun 600 Hijriah? Karena kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang berjasa besar menyebarkan Islam itu kerajaan setelah tahun 600 Hijriah. Tahun 2016 saya diundang ke Lok Sumawi, Aceh Utara, acara maulid. Pengajian itu kan biasanya malam. Pagi-pagi karena nggak ada acara, saya oleh tengku yang mengundang saya diajak ziarah ke makam Al-Malikus Shaleh. Makam Al-Malikus Shaleh ini seorang raja kerajaan Islam Samudra Pasai dulu di Pasai. Beliau ini hafal Al-Quran, ahli tafsir berbahasa Syafi'i. Dan beliau ini kabarnya yang banyak mengirimkan para ulama ke Nusantara. Sejak masa beliau, para ulama memang dikirim ke daerah-daerah. Nah, makam Al-Malikus Shaleh ini kira-kira dari pantai, kira-kira 100 meter. Jadi pantai itu dekat dengan pantai. 100 tahun lebih dari pantai. Sampai di depan makam Al-Malikus Shaleh. Tengku yang ngajak saya itu karena makam ini ada di perkampungan sekitarnya rumah. Akhirnya tengku ini manggil orang-orang yang ada di situ. Ada orang-orang tua yang hadir di situ dipanggil. Sini katanya. Ini ada ulama terkenal dari Jawa. Akhirnya orang-orang tua rata-rata sudah kakek-kakek, laki-laki ada 10 orang atau lebih menghampiri saya. Begitu beliau bilang ini terkenal, begitu bilang terkenal mereka menolak. Saya juga bingung waktu itu. Mengapa dibilang terkenal tapi gak ada yang kenal? Iki terkenal nopo, gak ada yang kenal. Ya mungkin terkenal menurut yang kenal. Karena saya ini dibilang dari luar Jawa, dari Jawa waktu itu. Akhirnya orang-orang ini cerita, iya, kami ini saksi hidup mau cerita. Cerita apa? Cerita karomahnya makam Al-Malikus Shaleh. Apa ceritanya? Mereka cerita, dia ingat tanggal 26 Desember tahun 2004. Umat Islam di Aceh dilanda musibah yang namanya
Tsunami Aceh. Sebelum tsunami terjadi getaran bumi, gempa bumi selama 15 menit. Gempanya 15 menit. 15 menit gempanya. Kita ini di Jawa yang paling berapa menit kemarin sebelum puasa ya? Nggak sampai 1 menit, paling ya 5 detik. Kita ini 5 detik sudah ketakutan. Di Aceh itu 15 menit. Terus setelah gempa tiba-tiba air itu surut. Nah, orang-orang yang nggak ngerti ngambil ikan yang sudah gerak-gerak karena ada air. Orang-orang yang ngerti lari ke darat. Karena ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Karena 100 tahun sebelumnya pernah terjadi juga. Orang-orang tua dulu jadi tsunami. Kira-kira 30 menit dari gempa itu terjadi tsunami. Tsunami ini air laut masuk ke darat. Nah, cuma pada waktu tsunami gelombang pertama, ini air laut ini hanya masuk ke rumah-rumah, tapi gak bahaya. Rumah-rumah sekitar pantai itu dimasuk air. Ini cerita 10 orang lebih tadi. Dan anehnya ya, subhanallah katanya, makam Al-Malikus Shaleh gak ada pagarnya, gak ada temboknya, gak dimasuki air. Nah terus, karena kami khawatir terjadi gelombang tsunami susulan, maka kami yang rumahnya dekat makam sekitar 49 orang. 49 orang yang rumahnya sekitar makam berkumpul di makam Al-Malikus Shaleh karena khawatir terjadi gelombang tsunami susulan. Ternyata bagaimana? Betul, subhanallah, 30 menit kemudian air laut yang lebih tinggi gelombangnya itu tsunami susulan. Tsunami kedua ini air laut yang masuk ke darat itu tingginya kira-kira 30 meter. 30 meter. Nah, setelah air ini masuk ke darat, apa yang terjadi? Lalu air ini balik lagi ke laut. Umat Islam di Aceh sekitar pantai yang meninggal itu sekitar 300.000. Rumah-rumah sekitar pantai itu rata dengan semuanya rata. Lalu apa yang terjadi dengan makam Al-Malikus Shaleh? Subhanallah, 49 itu semuanya selamat. Mengapa selamat? Karena air laut ini begitu mendekati area makam itu langsung pecah dari dia. Hanya lewat di pinggirnya, gak masuk ke makam. Artinya apa? Ini yang di dalam NU kita ini di Nahdlatul Ulama disebut dengan barokahnya para ulama. Ini mereka yang cerita saksi mata pada saya. Sampeyan kalau ingin tahu, saya sudah 1 kali ziarah ke sana. Kalau ingin tahu nanti kita ziarah wali sampai Aceh. Bareng-bareng. Nanti saya sarankan ke sana. Ya, ziarah ini jangan nanggung cuma wali Solo. Kalau perlu ya wali Indonesia atau wali Nusantara. Ini yang namanya barokah. Dan beliau ini mazhabnya Syafi'i. Dan Islam yang disesatkan kepada bangsa kita ini sejak dulu memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, mazhab Imam Syafi'i seperti itu, percaya kepada barokah. Makanya kita ini ada ziarah kubur, kita ada sedekah untuk orang mati, ada macam-macam. Mengapa? Ya karena memang seperti itu di dalam Islam. Kalau orang Wahabi ini gak ada ziarah kubur. Wahabi ini biasanya kalau ada momen-momen, ada acara-acara umat Islam mau ziarah langsung bikin fatwa. Menjelang hari raya, Wahabi biasanya keluarkan fatwa haram hukumnya ziarah kubur pada waktu hari raya. Ditanya dalilnya, mana ada hadis larangan ziarah kubur hari raya? Gak ada, mereka gak punya hadisnya.
Lalu mereka akal-akalan. Apa akal-akalannya? Karena gak punya dalil, kata mereka, loh hari raya itu untuk bersenang-senang. Makanya gak boleh ziarah kubur, karena kalau ziarah kubur nanti sedih, nanti susah. Loh, siapa yang susah? Kita ini ziarah kubur gak pernah susah. Sekarang ini jangankan ziarah kubur, ada tetangga meninggal, orang-orang yang menggali kuburan itu kadang sambil ketawa-ketawa, padahal baru meninggal, apalagi cuma ziarah. Dan apa mereka kalau di luar hari raya membolehkan ziarah kubur? Mereka ini juga melarang. Mereka ini hanya akal-akalan. Wahabi itu akal-akalan, nggak punya dalil. Kalau kita ini ziarah kubur, mengapa kita ini ziarah kubur? Kita ini ziarah kubur sebenarnya bukan ziarah kepada orang mati, tetapi ziarah kepada orang yang masih hidup, cuma hidupnya di alam barzakh. Orang hidup yang kita ziarahi bukan orang mati, cuma hidupnya di alam barzakh. Nah, apakah ada dalilnya? Kalau orang mati itu masih hidup, ya banyak. Kita ya di NU, di kalangan masyarakat NU, apalagi pada saat ada kita ini kan percaya pada kehidupan alam barzakh. Ada sebenarnya yang percaya pada kehidupan orang mati cuma berlebih-lebihan. Siapa? Orang yang sangat takut pada hantu. Betul. Orang ini kalau takut sama hantu sangat beriman, cuma keliru percayanya. Mengapa? Kalau ada orang mengganggu dikira orang mati yang ganggu dia. Lah orang mati itu kalau nakal nggak mikirin ganggu. Dia ini sumpah ya, susah dipukuli malaikat. Kok mau datang kau main sampeyan? Nggak masuk akal. Tapi memang orang mati ini memang masih hidup dalam ajaran agama. Di dalam Al-Quran, kita kembali pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, saya ceramahnya ini tidak sistematis, karena saya ini omong-omongan. Ini kan Lailatul Ijtima, malam kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul itu yang penting ngomong. Ya nanti sampean, nanti ini ada Gus Hamid, habis saya nanti Gus Hamid. Setelah itu mau tanya jawab atau mau apa terserah. Yang penting saya mau ngomong-ngomong dulu. Sebenarnya saya ini capek sekali. Karena kemarin saya ini keliling-keliling, muter-muter dari Pekanbaru, dari Bangkinang, kemudian Belilas, daerah-daerah di Riau, habis itu ke Jambi, dari Jambi masih ke ada imtihan di Pamekasan, di Madura, baru pulang. Karena muter-muter akhirnya masih agak letih-letih, sakit-sakit. Makanya ini oleh panitia dikasih apa ya? Pak dikasih kopi biar nggak ngantuk. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kehidupan orang mati ini kehidupan kita, karena kita setelah mati nanti hidup. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, katakan Muhammad, i'malu, lakukan apa saja yang kalian mau. Apa saja yang kalian mau, kamu lakukan. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat perbuatan kamu. Ini lakukan apa saja. Ini sebenarnya bukan perintah, ancaman. Artinya bagaimana? Berbuat itu jangan semaunya. Mengapa jangan semaunya? Enak ini kalau dinyalakan, tapi tak apa, nggak terganggu suaranya. Hah? Boten, jelas nih. Karena dari tadi ya orang NU gitu kalau bikin acara, soundnya itu gak lengkap dari awal. Jadi memang soundnya aja diputer terus dari tadi, nggak mari-mari. Itu ciri-ciri khas orang NU. Karena orang NU itu apa adanya, nggak apa-apa.
Wa qul i'malu, lakukan apa saja yang kamu mau. Fasayarallahu amalakum, Allah pasti melihat perbuatan kamu. Maksudnya melihat perbuatan kamu, semua perbuatan yang kamu lakukan pasti dibalas oleh Allah. Kalau baik dibalas baik oleh Allah. Kalau perbuatannya maksiat, oleh Allah ditukar dengan musibah. Jadi kalau kemaksiatan itu musibah. Kalau maksiat tapi dalam hati ada orang ingin maksiat, tapi gak sempat terlaksana, keinginannya kuat, maka bagaimana? Dibalas oleh Allah. Cuma balasannya biasanya sumpah. Kalau ada orang uang punya, ini punya, tiba-tiba sumpah, ya pernah kan? Tiba-tiba gak ada apa, tiba-tiba sumpah. Itu berarti ada niat maksiat yang tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan jadi musibah. Untung cuma sumpah. Kan betul-betul. Ini yang dimaksud fasayarallahu amalan. Kata Siti Aisyah begitu. Wa Rasul juga melihat perbuatan kamu. Rasulullah ini melihat perbuatan kita. Ada pertanyaan, Kanjeng Nabi ini lihat perbuatan kita, apakah berlaku ketika Nabi masih hidup atau sampai sekarang? Kata para ulama, sampai hari kiamat. Apa saja yang kita lakukan Rasulullah kita. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah tahu. Itu yang namanya mukjizat. Setelah Rasulullah wafat juga tahu. Pada waktu perang Hunain, ya. Ini Rasulullah masih hidup. Sebelum perang Hunain, kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Penduduk Mekah ada yang masuk Islam, ada yang sebagian terpaksa masuk Islam. Sebenarnya belum ikhlas, gak ikhlas. Ada seorang sahabat namanya Syaibah Al-Hajabi. Syaibah ini ikut perang bersama Rasulullah, tapi dia belum mantap pada Islam, masih mualaf. Begitu sampai di Hunain, Rasulullah membawa tentara 10.000 tahun lebih. Karena tentara Rasulullah ini banyak 10.000, para sahabat yang ikut perang pada waktu itu merasa senang. Ini tidak kira-kira, ini 10.000. Bangga para sahabat karena jumlahnya 10.000. Ini pasti menang, 10.000. Ternyata bagaimana orang-orang musyrik suku Hawazin di Hunain membuat jebakan. Mereka menaruh para pemanah sebanyak-banyaknya di antara di sekitar batu-batuan gunung. Begitu para sahabat yang jumlahnya 10.000 ini masuk, dihujani panah sama orang musyrik. Dihujani panah, akhirnya mereka terkejut, ya. Mereka ini terkejut, gak terkendali, lari tinggal belakang, lari semua. Yang gak lari itu cuma Kanjeng Nabi, lalu pamannya Sayyidina Abbas, dan Syaibah ini yang diajak oleh Rasulullah, diajak lari. Ketika orang-orang ini sudah lari semua, orang-orang lari semua, Rasulullah cuma bertiga. Syaibah ini pikirannya tumbuh. Dia mikir, kakak saya dibunuh tentaranya Rasulullah, ayah saya, kakak saya, adik saya mati semua. Rasulullah sekarang sendirian. Ini waktunya balas sekarang. Ini enak, membunuh Rasulullah enak sekarang. Cuma di depan ada Abbas, ada pamannya, pasti dijaga. Akhirnya Syaibah ini mundur ke belakang. Begitu mundur ke belakang, Syaibah ada di belakang Rasulullah, pedangnya diambil, mau membunuh Rasulullah. Begitu mau melompat, dia gak bisa kena Rasulullah, gak bisa kena, karena pada waktu itu katanya seakan-akan ada cahaya atau ada api yang menghalangi. Tiba-tiba Rasulullah menoleh. Begitu Rasulullah menoleh, langsung panggil Syaibah, kamu mau apa? Rasulullah langsung pegang dada saya, kata Syaibah.
Begitu Rasulullah memegang dada saya, dada saya dipegang oleh Rasulullah, hati saya ini berubah. Asalnya benci, langsung Rasulullah ini menjadi orang yang paling saya cintai. Gak ada Rasulullah katanya, gak ada apa-apa, dipegang. Jadi begitu dipegang langsung berubah hati. Makanya Rasulullah itu di dalam sahabat disebut dengan tibbil qulub. Rasulullah itu penawar hati, dokternya hati. Karena orang yang imannya gak kuat dipegang langsung sembuh. Tibbil qulubi wa dawaiha, dan obatnya hati. Ini Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu tahu perbuatan orang. Ketika Rasulullah masih hidup, setelah Rasulullah wafat juga tahu. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat ini, para ulama menyampaikan hadis sahih dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum, tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku ini lebih baik bagi kamu. Saya ini hidup baik buat kamu sahabat. Mengapa? Kalian berbuat sesuatu, kalian terjadi sesuatu, nanti solusinya, jawabannya, hukumnya disampaikan melalui aku. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, persoalan apapun para sahabat, persoalan apapun umat Islam, soal Rasulullah. Tanya hukum Kanjeng Nabi. Ada sahabat gak? Ada sahabat gak ada yang mau dimakan? Ya datang ke Rasulullah. Ada sahabat ingin kerja gak punya kerja? Menghampiri Rasulullah. Ada sahabat sudah waktunya kawin gak laku-laku? Ya soal Rasulullah. Dulu begitu. Ada apa saja dulu soal Kanjeng Nabi. Ada sahabat ya, ditanya sama Rasulullah, kamu kok gak kawin? Kamu sudah waktunya kawin. Apa katanya Rasulullah? Siapa yang mau sama saya? Gak ada yang mau Rasulullah. Oh berarti ini minta dicarikan yang mau. Kalau bilang yang mau. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kamu datang ke sana. Di sebelah bukit itu ada beberapa rumah. Di sana ada anak gadisnya. Sampaikan salam saya, suruh ambil mantu kamu. Ya datang aja ke sana. Ada salamnya Rasulullah, saya suruh ambil mantu. Ya diambil mantu. Ini Rasulullah masih hidup. Makanya kiai-kiai itu, karena para ulama ini warasatul anbiya, tamunya macam-macam. Ada yang tamu memondokkan anaknya, ada yang tamu ya macam-macam lah. Ada yang tamu bingung mau ke Malaysia apa enggak. Kadang orang, saya ini apa Gus, enak enggak ke Malaysia? Jadi lihat orangnya. Kalau kira-kira bekerja berangkat, kalau kira-kira kuat jangan. Soalnya kalau disuruh jangan berangkat, nanti minta jadikan kerja ke saya, kan repot juga ya. Sudah berangkat aja. Ya macam-macam. Itu para ulama kan begitu. Itu Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat bagaimana? Wa mamati khairun lakum. Aku meninggal dunia juga baik buat kamu. Meninggalku juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apa saja yang kita lakukan Rasulullah diperlihatkan. Loh, kok bisa? Kiai, Rasulullah kan di Madinah, kita ada di Ambulu. Pertanyaan begini sekarang nggak laku. Mengapa? Sekarang ini sudah ada HP, ada Android ya, ada kamera digital, dan ini semuanya bisa menggunakan program live streaming. Kita ini ceramah di sini, live streaming kemana-mana, yang memonitor dari seluruh dunia. Ini seluruh dunia yang memonitor ini. Padahal ini buatan manusia. Gimana kalau Allah yang menciptakan monitornya? Kan tambah canggih ya. Fa in ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu bagus, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik. Kalau aku lihat perbuatan kamu enggak baik, istaghfartu lakum. Aku doakan Allah mengampuni kamu.
Ini Kanjeng Nabi. Jadi apa saja yang kita lakukan Rasulullah itu tahu. Karenanya paling ya, kita ini kalau mau maksiat mikir-mikir. Mengapa? Wis gak jadi. Kenapa? Nanti Rasulullah sedih. Paling enggak niat menyenangkan Rasulullah. Karena kalau kita ini maksiat Rasulullah itu tahu. Dan apa saja Rasulullah tahu. Ada seorang ulama mazhab Hanafi. Namanya Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani. Suatu ketika Al-Hulwani ditanya oleh putrinya, anaknya, ya, orang itu kalau muntah batal enggak wudhunya? Kalau mazhab Syafi'i muntah enggak batal. Kalau mazhab Hanafi batal. Lalu kata ayahnya ini, batal dulu. Malamnya bermimpi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu, kamu bilang batal. Enggak batal. Yang batal itu kalau muntahnya banyak, kalau penuh batal, kalau dikit enggak batal. Setelah bangun, Imam Hulwani buka kitabnya. Ternyata betul di kitabnya. Dalam mazhab Hanafi yang batal kalau muntahnya banyak, kalau dikit-dikit enggak batal. Akhirnya apa? Kata beliau, berarti setiap ada ulama berfatwa, setiap ada ulama berceramah, Rasulullah tahu. Karenanya pengurus NU, ustaz-ustaz NU mau ceramah hati-hati, ojo ngawur. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi tahu. Ya cuma karena kita ini kan makomnya kan bukan makom didatangi, makomnya bukan makom mimpi Kanjeng Nabi, ya gak mimpi, gak mimpi walaupun salah-salah. Karena bukan makom. Kalau yang makom ya didatangi, ditegur langsung. Karenanya setiap ada peristiwa penting, kadang sebagian ulama dapat bisyarah dari Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah tahu. Nah, karena Kanjeng Nabi ini memang tahu dan masih hidup, maka kita baca sholawat. Maka kita juga ziarah makam beliau. Kalau Wahabi ziarah makam Rasulullah gak boleh. Gak boleh. Ada ulama Wahabi di Madinah, dia bilang apa? Saya sudah puluhan tahun gak pernah ziarah, bangga. Kalau kita yang enggak, kalau kita ini bangga kalau baca sholawat atau ziarah Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena Rasulullah masih hidup dan Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah SAW, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku, aku dengar. Ada orang dulu haji atau umrah sampai di depan makam Rasulullah SAW menyampaikan sholawat dan salam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah dengar. Wah, orang jim bener, orang jim bener. Nah, ini artinya apa? Ini motivasi agar kita ziarah ke makam beliau. Masa kita gak ingin didengar langsung oleh Kanjeng Nabi? Kan pasti ingin ya. Kita ini kan ngaku cinta Kanjeng Nabi. Orang itu kalau ngaku cinta, orang itu kalau senang, biasanya senang suaranya didengar orang yang dicinta. Pasti begitu. Ini sebenarnya motivasi. Ini kalau kita bisa ziarah. Loh kalau nggak bisa, nggak bisa sekarang umrah aja ditutup. Dalam hadis itu, wa man shalla alayya min ba'id bulightu, siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh disampaikan kepadaku. Rasulullah itu tahu. Makanya kita ini ke sana sholawat, dari Jember juga baca sholawat, dan Kanjeng Nabi itu tahu. Ini Kanjeng Nabi. Makanya kita ada ziarah kubur. Kemudian dalam ayat tadi juga wal mu'minun, orang-orang beriman tahu perbuatan kami. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita? Orang-orang yang beriman yang tahu perbuatan kita, yang pertama orang-orang yang imannya sempurna yang masih hidup. Orang mukmin yang sempurna imannya, ya. Kiai-kiai yang soleh-soleh, kiai-kiai yang ahli ibadah, yang wiroi-wiroi, setiap jumpa orang tuh tahu ini orang api, ini orang neraka. Tahu yang masih hidup. Dan kata para ulama, bukan hanya orang yang masih hidup, orang mukmin yang tahu perbuatan kita bukan hanya yang masih hidup, yang sudah meninggal
Siapa? Leluhur kita, keluarga kita, kerabat kita, guru-guru kita. Itu tahu apa yang kita lakukan, orang-orang mukmin. Makanya dalam ayat ini, dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ketika menafsirkan ayat ini biasanya menyampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwal. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat dekat kamu yang sudah meninggal. Amal perbuatan kita diperlihatkan pada kerabat jauh dan dekat yang sudah meninggal. Yang penting meninggalnya bawa iman. Kalau meninggalnya gak bawa iman, gak mikir, karena dipukuli terus. Jadi guru-guru kita, kerabat-kerabat kita, kakek nenek ya, paman-paman bibi itu tahu. Fa in ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan kita ini baik, mereka merasa senang. Tapi kalau melihat perbuatan kita gak baik, mereka sedih, berdoa agar kita dapat hidayah. Ini tahu. Tahun 2000, kira-kira tahun 2018. Saya diundang orang di Jakarta. Saya tanya pada dia, ada apa undang saya? Anu Kiai, saya ini mantan Wahabi. Istri saya mantan Wahabi. Terus sekarang aswaja. Loh kok ikut Wahabi? Kami ini ikut Wahabi Kiai karena orang tua. Orang tua saya memang dekat dengan Wahabi, mertua juga Wahabi. Yang laki-laki ini orang Surabaya, istrinya orang Banjarmasin. Malah ketika saya kuliah di Bogor, ketemu dengan calon istri karena mau saya lamar ke orang tuanya. Sampai di Banjarmasin, ayahnya tanya, kamu orang NU apa Wahabi? Kalau orang NU saya gak mau ambil mantu kamu. Dia tanya, kamu mau apa ke sini? Ah Bapak, saya mau ngelamar putri Bapak yang namanya ini. Anaknya sudah mau satu kampus dengan saya. Kamu NU apa Wahabi? Kalau NU saya gak mau loh, saya Wahabi. Pak, saya ini Wahabi juga. Jangan khawatir. Ya wes kalau gitu, kamu jadi mantu saya. Sudah kamu. Lama-lama, lah terus kok keluar dari Wahabi? Saya ini Kiai mendengar ceramahnya UAS, Ustaz Abdul. Apa? Kata UAS, kalau ingin tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, coba sempatkan dengarkan ceramahnya terus. Karena UAS nyuruh mendengarkan ceramah Kiai, saya cari di YouTube. Setelah saya cari di YouTube, ternyata banyak sekali, ratusan. Saya cari yang paling panjang. Ada ceramah Kiai di YouTube durasinya 9 jam. Sebenarnya bukan 9 jam, itu daurah pelatihan aswaja di Kuala Lumpur. Tahun 2015, tahun 2015. Acaranya 2 hari, 1,5 jam. Cuma digandeng jadi 9 jam. Nah, karena saya ini penasaran Kiai, ada apa namanya nasihat dari Tuan Guru UAS. Saya beli data yang banyak. Pas hari libur, saya sama istri saya niat ngaji aswaja. Videonya Kiai yang 9 jam. Saya seharian Kiai dengarkan itu sampai selesai di rumah. Lalu terus setelah mendengarkan ceramah itu, loh kok ternyata aswaja banyak dalilnya. Ya sudah keluar dari Wahabi. Dulu kata ustaz-ustaz kami, Ustaz Wahabi, gak ada dalilnya. Kita ini dibohongi terus. Setelah ikut ini ternyata ada dalilnya. Ya sudah, saya keluar dari Wahabi. Makanya saya undang dia. Saya disuruh ceramah di masjidnya, masjid depan rumahnya. Dan sejak itu orang Wahabi ini setiap saya ke Jakarta, kalau orang ini gak ada acara, biasanya minta mantan saya. Saya di Jakarta itu banyak jamaah-jamaah yang biasa mengantarkan.
Lama-lama kirim gambarnya mobil. Apa ini? Saya beli mobil baru Kiai. Berapa harganya? 450. Loh, untuk apa? Nanti kalau Kiai ceramah di Jakarta biar mantap antarnya. Saya mikir-mikir, sebenarnya dikirim ke Jember gak apa-apa. Cuma ada diomongkan. Nah, suatu ketika saya ngajak orang ini pengajian, saya ceramah tadi bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tahu perbuatan keluarganya yang masih hidup. Selesai ceramah, orang ini bilang pada saya, Kiai, apa yang Kiai sampaikan itu persis terjadi pada saya. Terjadi di mana? Nah, Kiai tadi kan bilang bahwa orang mati tahu apa yang dikerjakan orang yang masih hidup. Ya apa? Dulu Kiai, ketika saya ini masih Wahabi, saya sering bermimpi didatangi almarhum ayah saya dan almarhum mertua. Ayah dan mertua ini datang ke rumah saya, wajahnya sedih dan susah, gak ada senyum. Terus setelah saya ini keluar dari Wahabi Kiai, saya ikut tahlil, ikut maulid, dan setiap Kiai ke Jakarta selalu ngantar. Saya ini sering bermimpi didatangi almarhum ayah dan mertua saya, datang ke rumah saya, wajahnya bahagia, tersenyum berseri-seri. Mungkin ini Kiai. Nah iya, saya gitu kan, betul, makanya kamu yang rajin ikut aswasnya, yang rajin tahlil. Nah ini artinya apa? Dalam keyakinan kita, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang sudah meninggal itu sebenarnya masih hidup. Karena mereka ini masih hidup, maka ada interaksi dengan kita, namanya sama-sama hidup. Makanya kita ini ada amalan ziarah kubur. Mengapa ziarah kubur? Yang kita ziarahi itu sebenarnya adalah orang hidup, cuma hidupnya di alam barzakh. Makanya kata para ulama, di antara niat, di antara tujuan ziarah kubur, di antaranya adalah li'ada'il hukum, memenuhi kewajiban. Kewajiban apa? Memenuhi haknya, memenuhi kewajiban pada orang yang kita cintai. Apa maksudnya? Orang-orang yang meninggal, seandainya ketika mereka masih hidup, wajib kita ziarahi. Setelah meninggal juga wajib kita ziarah. Ini maksudnya wajib bukan wajib syar'i, tetapi wajib atas dasar cinta. Karena bahasa cinta dengan bahasa syara itu beda, ya. Di dalam cinta itu tidak ada amalan sunnah dalam cinta. Apa? Semua perbuatan yang dapat membahagiakan orang yang kita cintai, hukumnya menjadi wajib atas nama cinta, bukan syarat. Seperti melayani ibu, kan gak wajib, cuma karena kita mencintai ibu maka jadinya wajib. Wajib menurut kita, bukan syarat. Nah, ini namanya ziarah kubur di ada'il hukum. Mengapa ziarah kubur di ada'il hukum? Orang-orang yang sudah meninggal ketika masih hidup, seandainya ketika masih hidup mereka senang kita ziarahi, setelah meninggal pun mereka juga merasa senang. Makanya di dalam hadis, ya, dalam hadis yang disampaikan, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, anasu ma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling senangnya orang mati di alam kubur, paling senangnya orang mati di alam kubur itu apabila diziarahi oleh orang yang dia cintai ketika di dunia. Orang itu, ya, sampean misalnya, sampean punya anak kerja di Surabaya, kerja di Bali, atau kerja di Papua. Orang Ambulu ini kerjanya di mana-mana. Saya ini ke Riau ketemu orang Ambulu. Undangan ke Papua, Jayapura, akeh orang Ambulu. Lalu ke Jakarta, orang Ambulu lagi. Orang Ambulu di mana-mana. Makanya saya kalau ke Papua, kalau ke Riau, bermalam di rumah orang Ambulu. Saya gak mau di hotel. Mengapa? Kalau di hotel, kalau ambil barang kan beli.
Kalau di rumahnya orang Ambulu kan tetangga sendiri enak, tinggal minta air, minta makan enak. Iya. Nah, sampeyan misalnya punya anak kerja di Surabaya, kerja di Denpasar, tiap bulan dikirimin uang, senang apa gak senang? Kalau suatu ketika anaknya bersama istrinya dan cucunya bawa pulang, bukan cuma bawa barang, orang-orangnya datang, kira-kira bagaimana? Tambah senang. Orang mati juga begitu. Kita ini tahlil, Fatihah, senang. Kalau suatu ketika kita datang ke makam orang tua, sampai di depan makam kita baca-baca, ya tambah senang. Mengapa? Karena selain mereka dapat kiriman, mereka lihat langsung wajah kita. Yang dimaksud orang tahu perbuatan kita ya hanya amalnya diperlihatkan. Bahwa tu'radu inna amalnya, orang tua kita yang sudah meninggal, apa yang kita lakukan itu amalnya. Oh, anakku gini sekarang. Tapi kalau kita sampai ke depannya, bukan cuma perbuatannya, tetapi seorangnya kelihatan. Makanya rindunya tersalurkan. Makanya kita ini ada ziarah kubur, mendoakan dari jauh tidak cukup, tapi juga ada ziarah kubur. Ini namanya ziarah kubur di antara. Karenanya anjuran Rasulullah SAW, kalau orang lewat di makam itu mengucapkan salam. Dalam hadis ya, Kanjeng Nabi dawuh, la yamurru ahadukum ala qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Kamu tidak melewati makam saudaramu yang mukmin yang kamu kenal ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali orang itu membalas salam kamu dan kenal sama kamu, kecuali orang itu mengenal kamu dan membalas salam kamu. Kita ini kalau lewat kuburan, biasanya kalau orang kampung mau ke sawah ya, mau berangkat ke sawah, mau cari rumput, mau ke Tegal, itu biasanya kan lewat kuburan. Kalau orang yang ada di kuburan itu kenal sama kita, ya kenal juga. Kalau kita membalas salam, mereka jawab. Nah, ini artinya apa? Kanjeng Nabi itu gak langsung nyuruh sebenarnya, tapi isyarat. Kalau kita lewat kuburan dianjurkan mengucapkan salam. Mengapa? Kita lah ketemu, kita lewat di depannya orang, kan mengucapkan salam. Paling enggak kami pamit lewat di depannya orang. Di kuburan juga jangan langsung lewat, karena mereka tahu. Sama-sama kita mendekat dan membalas. Ada yang tanya, Pak Yai, katanya mereka membalas salam kita. Terus, kenapa kita gak dengar? Kira-kira kalau sampeyan dikasih pilihan, sampeyan lewat kuburan lalu mengucapkan salam, sampeyan disuruh milih, sampeyan ingin dengar apa ingin tidak dengar jawaban mereka. Sampeyan kira-kira milih dengar apa milih gak dengar? Milih gak dengar. Seandainya suatu waktu sampeyan dengar, kira-kira ya apa? Kira-kira apa langsung ngajak ngobrol? Ya apa kabar ini? Apa itu kira-kira? Kita ini takut pasti lari. Mengapa? Karena kita ini makomnya bukan makom itu. Kalau orang-orang soleh ya, kalau para aulia, orang-orang soleh ruhaniyahnya itu kuat. Karena ruhaniyahnya kuat, itu senang gitu. Kalau kita malah takut. Mengapa? Karena rohani kita ini lemah. Dikiranya kalau mendengar suara mereka, dikiranya diajak mati. Karena kita ini masih senang hidup di dunia itu, senangnya masya Allah. Karenanya takut mati kita, takut. Makanya ada corona, ada apa, pakai masker. Kalau pakai masker, protokol kesehatan. Habis pakai masker salah. Jadi masker ini ya cuma api-api sih. Pura-pura. Karena walaupun pakai masker ya duduknya ya dempet. Habis itu salah. Masker. Dan ini sekarang ini masker ini yang payah itu di kota-kota. Mengapa? Di kota-kota ini sholat berjamaah 1 meter. Entah kalau dia ambul 1 meter. Boten gitu. Hah? Ya.
Saya khutbah di luar kota 1 menit. Sholat Jumatnya. Habis itu ngajak foto-fotoan. Fotonya rapat-rapat. Saya ngomong sama mereka, ya apa sambian ini? Karena ustadz-ustadznya yang ngajak foto. Sambian jamaahnya suruh 1 meter. Sambian cewek foto-foto nggak pakai meter lagi. Ini tiap hari. Ini corona nih. Kita ini karena ada corona, ada apa-apa, kemarin takut mati. Nggak taunya corona cuma numpang lewat. Entah lewat kemana. Nah, ini ajaran-ajaran seperti ini yang coba kita pertahankan yang di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Enggak gitu. Ini karena Kiai Hamid sudah rawuh, saya gak perlu lama-lama ceramahnya di rumah. Dan ini waktu sudah agak malam, 9:30, sampean jangan pulang sampai malam nanti. Sampai jam berapa? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita ini hidup bersama NU, juga mati nanti tetap membawa NU, membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dari saya wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.